Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Jumpa lagi di channel Ramadan ini. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu tentang pidato AHY yang menuai kritik ya. Dan satu hal ya, tentu saja kritik itu kalau sudah posisi sebagai politisi ya harus mau dikritik ya. Dan suatu saat ketika dikritik juga harus mau ya, karena suatu hal segala sesuatu kritikan itu ya tentu saja esensinya untuk menjadikan lebih baik ya, jadi jangan baper ya. Ini sesuai yang dilansir oleh ermol.id. Pidato AHY menuai kritik, Demokrat Jokowi 8 tahun ngapain aja. Nah, kalau sudah dikritik seperti ya disampaikan saja gitu ya, nggak usah terlalu panas ya, karena segala hal itu dalam pemerintahan itu ada plus dan minusnya. Langsung saja kita baca dan kita ulas. Republik Merdeka, sejumlah kritikan para politikus pendukung pemerintah terhadap pidato politik Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono direspons oleh DPP Partai Demokrat. Koordinator juru bicara DPP Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra menegaskan bahwa AHY hanya menyampaikan keresahan rakyat yang sedang kesusahan, sebab selama ini belum ada yang berani membela wong cilik atau rakyat kecil. Demokrat, kata Herzaki, menyayangkan sikap para pendukung pemerintah yang malah sibuk membela diri dan defensif. Seharusnya para pendukung pemerintah meresapi masukan dan kritikan dengan seksama melakukan introspeksi diri, bukan malah menyerang yang memberikan masukan tanpa berdasarkan fakta, kata Herzaki dalam keterangannya Jumat. Herzaki menyarankan para pengkritik pidato AHY agar mencontohkan pemerintahan era Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono SBY. Menurutnya selama 10 tahun pemerintahan SBY dikritik tapi tetap tenang dan tidak pernah defensif. Pak SBY fokus kerja sambil mengecek di sektor atau daerah yang dikritik apakah benar kritikan yang disampaikan masyarakat. Jika memang iya, langsung dilakukan pembenahan, tuturnya. Menurut Herzaki, angka kemiskinan bisa turun drastis di era SBY yang diwarisi oleh pemerintahan Megawati Soekarno Putri di 2004. Juga pada era Presiden Joko Widodo selama 8 tahun memimpin angka indeks korupsi cenderung stagnan. Sedangkan di era Jokowi masih berkisar 9-10%. Tidak ada kemajuan dan perbaikan berarti selama 8 tahun ini. Indeks korupsi di Indonesia stagnan di angka 34. Jadi 8 tahun ini pemerintah Jokowi ngapain aja? Mengapa tidak ada perbaikan indeks korupsinya? Pungkasnya. Ya itu ya sobat sekalian terkait dengan kritik mengkritik, dan satu hal ya, setiap pemerintahan itu pasti akan ada kelebihan dan kekurangannya yaitu ya. Dan kalau sudah memerintah ya harus mau dikritik ya, karena apalagi ya tidak hanya partai politik yang mengkritik, tapi ketika rakyat itu menyampaikan pesannya ya harus didengarkan oleh pemerintah gitu ya, karena pemerintah itu ya dibiayai oleh APBN gitu ya. APBN berasal dari pajak dari rakyat gitu ya, dan harusnya kalau to be fair ya menempatkan posisi rakyat itu sebagai atasan dan bukan sebagai bawahan, apalagi sampai terus-menerus melakukan aktivitas berbisnis ya dengan rakyat ya. Padahal rakyat adalah yang menjadi majikan gitu, yang harus dilayani dan tidak harus terus diurus ya, disejahterakan, dipenuhi keinginan dan kebutuhannya, dan itulah yang menjadi tugas dari pemerintah. Nah, kalau tidak mau dikritik ya jangan memerintah gitu ya, jangan jadi pejabat publik ya. Jadilah masyarakat biasa yang di situ ya ketika sudah menjadi orang biasa ya, maka bebas gitu ya. Tidak perlu untuk dikritik ya. Nah, saat ini kita ketahui apa yang disampaikan dalam pidato AHY yaitu Agus Harimurti Yudhoyono itu terkait kembali lagi fakta gitu ya, dan hal yang wajar ketika menjadi oposisi ya, tugasnya adalah menyampaikan hal yang kurang, keliru ya, kemudian juga hal yang
tidak benar ya, agar menjadi yang sebaliknya ya, agar menjadi tidak benar menjadi benar ya, kurang jadi bertambah ya, tidak baik menjadi lebih baik lagi. Dan kadang kritikan ini ya, dan kadang ya, fungsi pemerintah atau status pemerintah yang sebagai pelayan rakyat ya, termasuk yang harus bisa menerima kritik meskipun kritikan itu pedas, kadang disikapi berbeda gitu ya. Ketika yang mengkritik rakyat dikriminalisasi ya, kemudian yang kritik parpol ya dibalas dengan sikap defensif ya. Berarti memang pemerintahan ini memang mintanya enak saja gitu, enak-enaknya saja gitu kalau seperti itu ya faktanya ya. Jadi ketika dikritik ingin agar karena puas atas kinerja pemerintahan, maka ingin agar tetap berlanjut memerintah, itu diapresiasi oleh pemerintah. Tapi ketika rakyat menginginkan mundur, dianggap makar ya. Kemudian ketika dahulu ketika belum memerintah ya, melakukan ya fungsinya sebagai wong cilik ya, mengkritik bahwasanya menaikkan BBM itu menjadi hal yang salah dan menyusahkan rakyat. BLT itu tidak mendidik ya. Tetapi ketika memerintah justru melakukan hal yang bertentangan dengan yang diomongkan ketika belum memerintah ya, menaikkan BBM lah gitu ya, kemudian juga membagikan BLT ya sebagai kompensasi ya, pun juga utang kepada investor asing secara ugal-ugalan gitu ya. Dan ini memang sama seperti yang sering diungkapkan ketika janji-janji itu ya, janji-janji itu yang diutarakan ya hal-hal yang manis semata gitu ya, tetapi ketika setelah memerintah maka semuanya itu semuanya itu dilanggar ya, tidak ditepati ya. Ketika kampanye sangat butuh sekali dengan rakyat ya, ketika memerintah ya tidak sudi lagi ketemu dengan rakyat ya. Dulu ketika awal-awal ya sangat senang untuk didemo ya, bahkan menyampaikan kangen kalau tidak didemo ya. Tapi ketika sering didemo malah kabur ya. Maka ini memang mengindikasikan perilaku etik moral yang kurang baik gitu ya. Maka wajar jika rakyat itu mengkritik, maka wajar juga parpol itu mengkritik gitu ya. Kalau nggak mau kritik ya maka jangan memerintah gitu ya, jangan jadi pejabat publik. Dan apa yang disampaikan oleh juru bicara Partai Demokrat ya, Herzaki Mahendra Putra ya, pastilah ya menyampaikan hal-hal yang positif dari partainya sendiri, yaitu pemerintahan SBY ya. Nah, apakah pada saat pemerintahan SBY tersebut tidak ada kekurangan? Ya pasti ada gitu ya, karena setiap pemimpin pasti ada kekurangan dan ada kelebihan masing-masing ya. Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah ketika pemerintahan ya kinerjanya menurun, itu menurunnya sangat drastis ya, sampai sifatnya masif gitu ya. Misalnya tentang indeks IPK kita yang menurun ya, indeks persepsi korupsi kita yang menurun drastis ya. Padahal di situ ada KPK gitu ya, yang dibentuk untuk melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, tetapi ya ternyata gitu ya political will ini tidak jalan ya, karena itu sifatnya teknis saja ya, pembentukan KPK, kemudian hal-hal yang terkait dengan statement dari pemerintah termasuk juga presiden ya terhadap komitmennya terhadap pemberantasan atau perang terhadap korupsi ya. Tetapi ya pada faktanya yang terjadi adalah tidak ada political will ya pada saat pemerintahannya ya, misalnya undang-undang KPK
direvisi ya, kemudian kewenangan-kewenangannya dipreteli gitu ya. Wong kita ketahui saja ya, ketika ada KPK itu ya, belum ada revisi yang sifatnya melemahkan KPK ya, korupsi aja sudah sangat tumbuh subur ya. Korupsi itu masif di skala lini ya pemerintahan, apalagi setelah direvisi dan dipreteli kewenangannya gitu ya. Jadi klop lah kita ya, KPK itu hanya sebagai formalitas saja untuk melakukan perang terhadap korupsi, tetapi political-nya ya berkata lain ya. Bagaimana misalnya tentang pasal pembuktian terbalik dalam Undang-Undang Tipikor itu sudah dihapus ya, yang hapus juga DPR. Terkesan ingin membebaskan diri dari kewajiban untuk melakukan pembuktian terbalik ya. Jadi apa yang disampaikan oleh oposisi yang dalam hal ini ada Demokrat adalah hal yang biasa dalam hal melakukan kritik check and balance terhadap kinerja pemerintah yang kurang gitu ya. Yang kalau sudah baik ya tinggal disampaikan saja gitu ya. Tetapi yang kurang tentu saja ini menjadi tugas dari oposisi, termasuk juga civil society untuk memperbaikinya ya. Termasuk juga itu ya, IPK kita yang terus-menerus turun drastis. Kita tidak tahu tahun besok itu ya 2024 akan turun lagi apa enggak ya. Mengingat pada saat kasus RAT atau Rafael Alun Trisambodo itu ya melebar kemana-mana gitu ya, tidak hanya di Dirjen Pajak tetapi bea cukai juga. Bahkan transaksi janggal 300 triliun itu ya akan dibuka ya sebagai bisa saja menjadi skandal terbesar ya setelah BLBI gitu ya. Jadi satu hal memang pada pemerintahan Presiden Jokowi harus kita akui ya, itu berdasarkan dari IPK, indeks persepsi korupsi saja ya, belum menyentuh pada hal-hal yang lain. Itu benar-benar tidak ada perbaikan gitu ya untuk menciptakan good governance dan clean government ya. Bagaimana korupsi itu tumbuh subur ya, kemudian memang penanganan hukum ya terjadi diskriminasi gitu ya, dan justru ya menyampaikan hal-hal yang tidak masuk akal, yaitu menyampaikan bahwasanya yang menjadi permasalahan itu radikal ya, intoleransi ya, padahal tidak kelihatan itu semua gitu ya. Yang kelihatan ya musuh kita bersama atau common enemy yaitu korupsi. Nah coba bayangkan ya, ketika korupsi itu benar-benar terjadi atau korupsi itu tidak sengaja skandal 300T itu berawal dari merembet dari kasus awal yaitu Rafael Alun Trisambodo ya. Bayangkan jika itu tidak dibongkar ya, maka kejanggalan transaksi termasuk praktek KKN itu akan terus berjalan ya. Jadi ketika kita melihat korupsi yang sudah menjadi mengurat akar ya dan menjadi budaya ya, dan ini ya tentu saja berarti tidak ada perbaikan ya, kurang lebih 8 tahun ya memimpin di era pemerintahan Presiden Jokowi. Nah itu masih dalam indeks KKN ya, belum dari utang ya. Utang kita ugal-ugalan ya, utang kita ugal-ugalan yang semulanya pada Presiden SBY ditinggalkan maksimal 2.800 ya, sekarang sudah 7.000 triliun lebih ya. 7.000 triliun lebih itu utang pemerintah, belum utang BUMN ya, yang nilainya kurang lebih sama gitu ya. Jadi utang kita itu 14.000 triliun ya, dan kita masih memandang utang itu menjadi hal biasa gitu ya, dan coba mencari-cari teman ya
dengan memperbandingkan negara-negara lain gitu ya, dan menganggap utang kita itu masih di bawah standar ya. Nah ini aneh gitu ya, padahal cuma angka sebesar itu adalah utang yang harus dibayar gitu ya. Utang yang harus dibayar melalui apa? Melalui pajak ya, pajak dari rakyat ya. Dan kita seperti ketahui sekarang ekonomi lagi lesu gitu ya. Maka bagaimana gitu ya pemerintahan saat ini yang terkesan awal-awal itu bisa diharapkan bisa memberikan perubahan, tetapi kondisinya malah amburadul ya, hampir dari segala elemen ya. Jadi wajar kalau mengkritik gitu ya. Jadi wajar ketika mengkritik, dan ketika mengkritik itu ya menjadi ketika dikritik sebagai negarawan ataupun politisi yang baik harus introspeksi diri gitu ya. Apalagi saat ini pemerintahan Presiden Jokowi itu di akhir masa pemerintahannya, dan permasalahan sudah carut marut, ekonomi iya ya, utang iya ya, termasuk juga korupsi sekarang yang menggejala ya, dan tidak ada sikap seakan-akan misalnya malu ya melihat IPK kita yang turun. Karena kita kalau sudah turun sampai 25 ya, IPK kita 25, berarti kita akan menjadi negara yang terkorup ya. Bayangkan ini ya. Kemudian terus kita itu meributkan radikal yang tidak ada, masih abstrak, tetapi kita menutup mata terhadap praktek korupsi, kolusi dan nepotisme yang seakan sudah membudaya dan tidak ada penanganan yang sifatnya strategis ya. Kita tunggu saja ke depan tentang kondisi carut marut di negeri ini yang memang harus kita pikirkan tentang sistem gitu ya. Ini sistem yang saat ini memang gagal, yang membentuk itu semua, yaitu sistem kapitalis sekuler yang gagal, dan harusnya ya kalau sudah gagal memilih sistem yang benar-benar bisa mengcover atau menciptakan ekosistem yang bersih gitu ya. Saat ini yang terpikirkan buat kita ya tentu saja sistem Islam gitu ya, yang benar-benar sudah ada rekam jejaknya gitu ya, dan menciptakan ekonomi yang sehat ya, kemudian sejahtera dan stabil gitu ya. Ya itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.